Haleluya, haleluya. Kali ini tema kita adalah sepandai-pandainya bangkai tersusun rapi akan tercium juga seiring aroma yang keluar dari bangkai tersebut. Dan bagaimana hoaks bisa terbangun dan sampai terbongkar. Begitulah zaman sekarang yang bisa diakses kemana-mana. Jadi, apapun yang dibangun dengan kebohongan akan terbongkar. Jadi, mari kita simak sebuah video di mana ilmuwan-ilmuwan muslim menjadi mualaf dan orang pintar pasti menjadi Islam. Dan seperti apa berikutnya dan bagaimana kedoknya terbongkar seperti yang diceritakan bapak yang satu ini. Mari kita cek videonya. To answer your question very simply, I don't feel it's necessary for me to become a Muslim to worship God. I've done that for all of my 60 years, and if anything. Ini tadi adalah video dari Dr. Keith Moore, Profesor Keith Moore. Ini orang sangat populer di dunia Islam karena dia menulis buku tentang embriologi dalam Quran. Jadi Keith Moore ini mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang menggambarkan pertumbuhan bayi dalam kandungan cocok dengan ilmu embriologi yang dia tekuni. Nah, tentu saja pendapat dia itu dikritik oleh banyak sains, tapi saya banyak ilmuwan, tapi saya nggak bahas itu. Keith Moore ini diklaim masuk Islam oleh banyak sekali orang Islam, oleh banyak sekali situs-situs Islam. Tapi seperti Anda saksikan tadi dari mulut dia sendiri, ya, saya nggak perlu masuk Islam. Jadi dia nggak masuk Islam. Dia cuma mengatakan saya orang Kristen yang taat, dibesarkan dari keluarga Kristen, dan punya keyakinan tentang Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Islam. Jadi dia tetap seorang Kristen. Ya. Maurice Bucaille juga begitu. Maurice Bucaille itu diklaim di mana-mana seolah-olah dia masuk Islam. Itu tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Maurice Bucaille itu masuk Islam. Ya, yang ada banyak lagi orang yang diklaim sebagai orang yang masuk Islam. Ya. Yang fenomenal itu Neil Armstrong, orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Itu diklaim di dunia Islam bahwa dia itu dengar azan di bulan, kemudian masuk Islam. Itu dari tahun 80-an tuh gencar banget, dan sampai sekarang masih ada orang yang percaya. Sampai Neil Armstrong itu perlu kirim surat ke Presiden Islamic Center di India, Delhi, untuk membantah. Dia bantah, gue nggak pernah dengar suara azan di bulan, gue nggak pernah masuk Islam. Dia bilang itu malu-maluin banget sebenarnya, ya. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh yang diklaim, baik secara jelas namanya disebutkan maupun dikatakan bahwa ilmuwan non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Ini hoax, ya. Ya adalah 1-2 orang yang masuk Islam, ya. Ada beberapa yang masuk Islam, tapi kalau dibilang berbondong-bondong, beramai-ramai, itu hoax. Dan tokoh-tokoh yang tadi saya nyatakan jelas namanya itu hoax, gitu ya. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Haleluya, haleluya. Ya, kalau kita dengar ilmuwan non-muslim berbondong-bondong masuk Islam, ini maksudnya apa juga saya tidak mengerti. Ini supaya dibilang keren, dibilang wow.
atau bisa berdampak mengganggu iman orang. Saya juga tidak mengerti, tapi jujur saya pribadi tidak akan terusik mau kaya, mau pintar, mau agama apa, mau seperti apa. Yang mau saya soroti adalah bagaimana seiring dia menyamani sebuah agama, dia memiliki perilaku atau tindakan perubahan dalam hidup yang bisa mencerminkan agamanya itu. Itu yang terpenting. Jadi apalagi seperti pendengar apologet selalu berbicara jangan cuma omong doang. Pentingnya bukti dan fakta. Karena bukti dan fakta tidak akan bisa dilenyapkan. Jadi kita bahas ilmuwan non-muslim berbondong-bondong masuk muslim seperti Chris Moore, seorang peneliti embrio. Ini memang sangat keren di zamannya. Bagaimana pihak Islam mengklaim bahwasanya Dr. Lin non-Islam jadi marah. Ini hal yang begitu konyol. Dan kita telah mendengar pengakuan dari Kishmore bagaimana dia menjalani keyakinannya dan bagaimana dia menjalankan profesinya. Ia tidak akan tergugah dan seperti apapun seperti yang kita dengar tadi karena memang pekerjaan dia profesi adalah seorang embrio dan dia membenarkan apa yang terjadi di dalam Al-Quran tetapi tidak mengubah imannya. Tetapi seiring dengan pengakuannya kebenaran di dalam Al-Quran tentang embrio, wah seolah-olah diklaim menjadi Islam. Ini halu ya. Dan Maurice Bucaille juga hal yang sama. Dan Neil Armstrong ini yang sangat wow gitu. Suara ajan sampai ke bulan. Terkadang kita berpikir logika gimana ya? Kok bisa sampai ke bulan? Apakah ini mujizat? Apakah fantasi yang dibangun? Supaya dibilang keren seolah-olah itu adalah mujizat. Tapi kalau suatu kebohongan yang dibangun, ya lama-lama bangkai itu akan tercium juga seperti ini. Jadi tidak perlulah kita omong-omong doang. Mari kita buktikan bagaimana agama itu mencerminkan kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita sebagai umat yang percaya semakin kuat dan teguh dalam berperilaku. Dan ini saran saya sebagai pendengar apologet. Kita mencari Tuhan tidak perlu berkuar-kuar seperti apa. Jalan, nikmati prosesnya, yakinkan Tuhan yang kamu cari itu adalah Tuhan yang benar. Untuk kita memiliki akal dan pengertian. Jadi apapun yang terbangun dengan suatu kebohongan pasti akan terungkap. Karena sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan atau dari Allah yang hidup pasti seiring waktu akan terbongkar. Jadi tetaplah percaya bahwa Tuhan yang adil, maha perkasa, pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberkati, mengimani sebagai inspirasi iman kalian. Terima kasih.